Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Smiatul Unsa, NIM 043. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sistem operasional asuransi syariah dan proses pengelolaan dana. Sistem operasional asuransi syariah yaitu rasa saling bertanggung jawab, kerjasama dan saling membantu, serta saling melindungi antara para peserta dan perusahaan. Bertolak dari prinsip ta'awun dan saling menanggung tersebut, maka sistem operasional syariah tentu berbeda dengan sistem operasional asuransi konvensional. Sistem operasional asuransi syariah senantiasa menghindari adanya unsur gharar, ma'isyir, dan riba. 1. Akad perjanjian. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad yang tidak mengandung gharar, ma'isyir, riba, riswah, barang haram, dan maksiat, sehingga pihak-pihak yang terikat akad saling bertanggung jawab. Syarat sahnya akad ada 5, yaitu tidak ada paksaan atau ikrah, tidak menimbulkan kerugian atau gharar, tidak mengandung ketidakjelasan atau gharar, tidak mengandung riba, dan tidak mengandung syarat fasid. 2. Mekanisme pengelolaan dana. Pengelolaan dana adalah bagian yang paling penting pada akad karena sebelum menandatangani akad, kita harus tahu dulu bagaimana pengelolaan uangnya, baik itu tentang bagaimana dan kemana uang itu nantinya digunakan dan bagaimana pembukuannya, serta cara bagi uang tersebut antara pihak penanggung dan tertanggung. Mekanisme pengelolaan dana peserta premi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sistem pada produk saving tabungan, yaitu setiap para peserta membayar sejumlah uang premi secara teratur kepada perusahaan. 2. Sistem pada produk non-saving, yaitu setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaruk perusahaan. Selanjutnya, poin 3 yaitu sumber biaya operasional. Dalam operasionalnya, asuransi syariah yang membentuk usaha seperti perseroan terbatas atau PT, sumber biaya operasional menjadi sangat menentukan dalam perkembangan dan kecepatan pertumbuhan industri. Yang pertama, bagi hasil surplus underwriting. 2. Bagi hasil investasi. 3. Dana pemegang saham. 4. Loading atau kontribusi biaya. Selanjutnya yaitu pada poin B, sistem operasional asuransi syariah dalam mengeliminir gharar, riba, dan maisir. Menurut pandangan para ulama mengenai asuransi, ada beberapa hal yang menyebabkan haramnya asuransi konvensional yang dilihat dari praktek dan pengaplikasiannya. Hal itu adalah unsur maisir, gharar, riba yang hingga kini masih diterapkan dalam asuransi konvensional. Berikut adalah penjelasan dari ketiga poin tersebut. 1. Maisir. Maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Jenis-jenis akad yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam mengeliminir adanya maisir dan gharar adalah akad tabaruk, di mana para nasabah dengan rasa tulus menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu sesama nasabah apabila ada yang mengalami musibah. Sedangkan perusahaan asuransi bertugas sebagai pemegang amanah terhadap pengelolaan dana tersebut. Akad mudharabah, di mana perusahaan bertugas sebagai pemegang amanah terhadap pengelolaan dana perusahaan dan nasabah sebagai sahibul mal berhak atas bagi hasil sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Konsep akad ini merupakan solusi atau alternatif yang diberikan oleh syariah untuk menghindari terjadinya riba di dalam transaksi setiap perusahaan asuransi syariah. Untuk selanjutnya yaitu gharar. Gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke juang kebinasaan. Menurut istilah fikih, gharar berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Menurut Imam An-Nawawi menyatakan bahwa larangan jual beli gharar merupakan salah satu prinsip dasar yang berlaku dalam jual beli sehingga di dalamnya mencakup banyak sekali kasus.
Namun, ada dua perkara yang dikecualikan dari larangan tersebut, yaitu sesuatu yang termasuk dari barang yang diperjualbelikan, seperti hewan yang sedang hamil, dan sesuatu yang jika ada yang sepertinya dapat ditolerir, baik karena nilainya yang sangat mudah maupun barangnya tidak dapat dibedakan, seperti pakaian yang memiliki puring. Untuk yang selanjutnya yaitu syarat sahnya jual beli. Yang pertama yaitu timbangan yang jelas. Yang kedua, barang dan harga yang jelas dan dimaklumi. Yang ketiga, boleh harga yang tidak diketahui ketika membeli. Yang keempat, mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi. Yang kelima, ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan dalam Islam. Gharar ini merusak akad. Untuk yang selanjutnya yaitu riba. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Pada asuransi syariah, pada masalah riba dapat diminimalisir dengan cara menggunakan konsep mudharabah atau bagi hasil. Pada asuransi konvensional, sistem operasionalnya mengandung riba, sama halnya dengan seluruh lembaga keuangan yang tidak berbasis dengan syariah. Sekian dulu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promise that you'll never be lonely.